Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengakses dataset menggunakan Pandas dan menggambar grafik menggunakan Matplotlib. Dalam hal ini grafik yang digambar adalah line chart atau diagram garis. Nah, ada beberapa assignment yang akan kita kerjakan. Yang pertama, membaca dan menampilkan data CSV. Ya, kita mulai dulu dengan mengimpor sejumlah library. Impor matplotlib .pyplot splt. Oke, kemudian Pandas ya, impor Pandas SPD. Oke, nah sekarang kita mau membaca file CSV dari drive yang sudah disiapkan ya. Di sini saya sudah menyiapkan file yang tersimpan di drive pembelajaran mesin. Saya copy. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan kode pd read karena file read csv. Kita masukkan data yang tadi kita paste ya. Sudah, shift enter. Oke, sudah tampil data dari file Big Mac price ini dalam bentuk file CSV. Misalkan kita tampung pada variabel df ya. Jadi variabel df nya kita panggil. Oke, datanya sama ya. Oke, di sini kita bisa melihat terdapat 1946 baris, kemudian 6 kolom. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau melihat ukuran baris dengan kolomnya, kita menggunakan kode df shape Nah, jadi sama ya, ini adalah jumlah barisnya 1946, kemudian ada 6 kolom. Nah, untuk kolomnya sendiri, nah itu kita juga bisa df access columns. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang terdapat pada kolomnya, antara lain date, currency code, name, local price, $x, $price ya, ada 6, dan tipenya adalah objek. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filter data ya dari dataset ini. Filter data, misalkan di sini kita mau filter untuk nama negara ya, nama negara misalkan Indonesia, nama negara, kemudian kita ambil yang beratribut Indonesia. Nah, jadi kita menggunakan kode df kemudian kita mau mengakses nama kolomnya name, kemudian Indonesia ya, shift enter. Jadi yang diperlihatkan di kita adalah bahwa baris pertama sampai baris sekian itu false. Berarti di baris ini yang diperlihatkan nama negara Indonesia itu tidak ada. Nah, tapi kalau kita mau melihat secara keseluruhan, nah kita bisa menambahkan kode seperti ini ya. Nah, jadi kalau tadi, nah itu hanya kolom name-nya saja yang dia tampilkan, itu pun tidak secara keseluruhan. Nah, sini Indonesia ya sudah tampil. Jadi hanya negara Indonesia yang ada di sini, di data yang tampil ini sudah terfilter. Nah, misalkan di sini kita tampung pada data Indonesia ya. Kita panggil data Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya
kita mau melihat ya data yang sudah terfilter untuk atribut Indonesia ini. Kita akan mengambil nanti $X, artinya data yang kita perlukan itu adalah $X dengan date ya. Nah, untuk $X dengan date, atau kita lihat saja deskripsi dari datanya ya, data Indonesia describe. Di deskripsi data Indonesia ini ya, kita bisa melihat di sini ada count, mean, rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, kemudian kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil 3. Nah, yang kita mau kerjakan di tugas ini adalah kita mau mengkategorikan ya bahwa harga dari ini sebenarnya merupakan produk dari MACD ya, harga-harga MACD yang ada di seluruh dunia dengan fluktuasi harganya dari tahun sekian ya, berapa puluh tahun yang lalu sampai tahun 2022. Nah, yang kita mau ambil, informasi yang kita mau peroleh adalah data harga ya, harga MACD tersebut itu mana kategori mahal dan mana kategori murah. Nah, berarti kita akan mengakses kategori, membuat kategori, ini kategori mahal, ini kategori murah. Nah, cuma untuk membuat kategori murah dan mahal itu berarti kita melihat nilai tengahnya ya, nilai tengah di sini, ini kan nilai minimumnya ya, ini nilai minimumnya, ini harganya dalam dolar, sudah dirupiahkan di sini, nilai tukar dolarnya. Kemudian di sini nilai maksimumnya 14.977, nilai minimumnya 7.945, kemudian nilai tengahnya adalah 10.855, atau kita bulatkan mungkin 11.000 ya. Nah, jadi kita mau filter data di atas 11.000 itu kategori mahal, kemudian di bawah 11.000 kategori murah. Berarti kita filter dulu ya data Indonesia, data in, kemudian kategori $X ya, $X, kemudian lebih kecil, yang murah dulu, lebih kecil dari 11.000. Nah, kemudian ini data Indonesia, data in. Oke. Nah, jadi ini kategori murah. Nah, misalkan kita beri nama variabel murah ya. Oke. Murah ya. Nah, ini harga kategori murah tadi. Jadi untuk kolom $X sudah terfilter ya, kolom $X sudah terfilter, dia lebih kecil dari 11.000 maka kategori murah. Nah, berarti dia akan menampilkan yang lebih kecil dari 11.000. Oke, kategori murahnya sudah. Nah, sekarang untuk kategori mahal. Nah, berarti kebalikan dari yang tadi ya. Data Indonesia kemudian sama $X lebih besar dari 11.000. Nah, kemudian kita data Indonesia kita masukkan pada variabel mahal ya.
variabel mahal. Oke. Nah, jadi sudah terbentuk variabel murah dengan variabel mahal, ya, mahal. Nah, sekarang kita mau menggambar grafik yang mana kategori murah, yang mana kategori mahal, ya. Nah, untuk menggambar sebuah grafik berarti kita harus memiliki dua dimensi, ya, karena dua dimensi di sini ada nilai pada sumbu X, kemudian ada juga nilai pada sumbu Y. Nah, pada sumbu X misalkan kita ambil untuk date, ya, kategori date, kemudian pada sumbu Y adalah $X. Nah, berarti kita harus melakukan plot, ya, terhadap kedua nilai tersebut. Nah, misalkan PLT plot. Nah, berarti kita memplot yang murah, kemudian pada sumbu X di sini ada date. Nah, kemudian murah pada sumbu Y. Nah, $X exchange, ya, $X nilai tukar dolar terhadap rupiah, ya, jadi harganya seperti itu. Nah, kemudian plt.show, kita lihat grafiknya. Nah, sudah terbentuk grafiknya. Di sini kita bisa melihat pada sumbu X ini adalah date, kemudian pada sumbu Y itu adalah $X atau nilai kurs dolar terhadap rupiah. Nah, grafiknya juga sudah terbentuk. Nah, hanya di sini ada pada sumbu X ini angka-angkanya bertumpuk, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan settingan untuk merapikan angka-angka ini. Nah, caranya di sini PLT X ticks, kemudian rotation sama dengan vertikal, ya. Tuh. Nih, sudah lebih rapi, ya. Tadinya kan dia secara horizontal, ya, tersusunnya, kemudian tersusun secara vertikal, jadi lebih rapi, tidak bertumpuk misalnya. Nah, selanjutnya kita lengkapi apa yang ada pada sumbu X. PLT X label pada sumbu X itu adalah tanggal, ya, waktu, ya, atau bisa juga periode. Kita berikan periode, itu date kan tadi, kita berikan periode. Seperti itu, ya, supaya lebih jelas dalam kurung. Oke. Kemudian plt.ylabel. Nah, untuk nilai kurs dolar berarti harga kemudian ini kurs $X, kemudian plt.title. Nah, judul grafiknya grafik harga MACD, harga MACD food misalkan, ya. Oke. Nah, shift enter, kita lihat grafiknya. Nah, di sini pada sumbu X periode date, kemudian harga $X, kemudian sudah lebih rapi. Nah, tuh sudah, ya. Nah, kalau misalkan untuk harga food kategori murah, ya, kategori murah. Oke, nah sekarang kita membuat
yang kategori mahal. Nah, kategori mahal kita copy paste saja, boleh, untuk memperlancar kita mengcoding, boleh satu persatu ya. Ini berarti mahal, kemudian sama ya, sama di sini make default kategori mahal, kemudian vertikal. Oke. Jadi ini ya, ini kategori mahal. Kategori murah dan mahal sudah terbentuk. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita mau menggabungkan antara grafik murah dengan mahal ini? Dengan adanya penggabungan, kita bisa secara langsung ya membandingkan antara grafik murah itu dengan mahal itu. Nah, jadi caranya seperti biasa, PLT plot tadi murah, kemudian yang kita akses itu adalah date, kemudian murah yang kita akses adalah $X. Itu murah. Kemudian plot lagi, plt.plot kategori mahal, date, kemudian mahal untuk $X, $X tutup. Oke. Kok mahal, oh ini belum tutup. Oke, coba kita tampilkan PLT show. Nah, ini ya, PLT show masih bertumpuk. Kita berikan PLT X rotation sama dengan vertikal. Oke. Nah, dia sedikit lebih padat ya, karena di sini kan ada dua penggabungan antara yang mahal dan murah itu, dia tidak menghubungkannya dengan artinya dia tidak dalam satu rentang waktu yang sama antara murah dengan mahal itu. Nah, sehingga rentang waktu untuk murah berbeda dengan rentang waktu mahal. Jadi artinya semakin lama ya dari periode sebelumnya itu semakin murah, kemudian semakin mendekati dari periode sekarang itu semakin mahal. Jadi makanya bertumpuk angka-angkanya di situ. Nah, selanjutnya kita lakukan PLT, kita berikan X label ya, seperti tadi itu adalah periode ya, periode X label periode, kemudian plt.y label, y label adalah $X. plt.title
perbandingan harga MACD perbandingan harga MACD. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Sudah ada atribut sumbu X, sumbu Y, kemudian ada title atau judul dari grafiknya. Nah, sekarang kita belum bisa melihat perbedaan antara warna orange ini mengacu kemana, kemudian warna biru mengacu kemana. Nah, sehingga kita memberikan keterangannya. Berarti PLT di sini kita menggunakan kode legend, kemudian tanda kurung siku. Yang pertama itu murah, ya, kemudian mahal, ya, sesuai dengan yang di sini kan murah baru mahal. Shift enter. Nah, sekarang sudah lengkap, ya. Ini murah kemudian mahal. Nah, demikian untuk bagaimana mengakses sebuah dataset. Kemudian dari dataset tersebut kita baca, kita tampilkan. Nah, kemudian dilakukan filter, ya, filter untuk melihat beberapa data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya juga kita bisa menampilkan deskripsi, ya, dari variabel atau variabel dari data, dan juga kita bisa melakukan kategori data. Kemudian dari kategori data tersebut kita buatkan grafiknya dalam bentuk diagram garis, ya, untuk kategori di sini kategori murah dan mahal. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.